Tuhan, kami ada sampai hari ini semua karena berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan acara kami, perjumpaan kami pada malam hari ini. Berkat Tuhan, kasih Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih kepadamu ya Tuhan, kami rindukan teman-teman kami yang lain juga bisa bergabung di dalam persekutuan kami, dalam fellowship kami pada malam hari ini. Terima kasih kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, teman-teman, malam hari ini senang sekali bisa bertemu kembali ya di dalam acara fellowship kita. Bersyukur buat berkat Tuhan, bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama ini di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan. Jadi Ibu Bapak kita yang sudah lama mungkin tidak bertemu ya secara fisik ya, dan mengingat kebersamaan kita sekitar 30 tahun yang lalu disiapin di Majalengka, dan kita masih ada sampai hari ini, kita masih melayani Tuhan. Saya melihat semua itu adalah anugerah Tuhan ya, anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, dan kita bisa saling menguatkan, saling meneguhkan dalam acara-acara fellowship seperti ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya merenungkannya di dalam kehidupan saya secara pribadi bahwa kita yang telah dipanggil oleh Tuhan, telah dipilih oleh Tuhan, melayani Tuhan, sungguh-sungguh adalah satu anugerah Tuhan yang patut kita syukuri ya, untuk kita terus bisa setia di dalamnya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, mungkin kita sebagai seorang penginjil atau seorang gembala atau seorang guru atau dosen ya, saya melihat dengan semua panggilan Tuhan di dalam hidup kita itu hal yang patut kita syukuri, dan kiranya Tuhan terus bisa memberi kekuatan bagi kita di tengah-tengah pelayanan kita. Dan Ibu Bapak, doa kita, harapan kita, teman-teman kita mungkin ada yang mungkin tidak jadi gembala atau tidak jadi guru atau dosen, tetapi kita rindu teman-teman kita semua tetap ada dalam pelayanan, bisa melayani Tuhan di gereja-gereja atau di yayasan, di lembaga pelayanan. Mulia melayani Tuhan itu adalah satu kehormatan ya yang Tuhan berikan bagi kita. Dan teman-teman, kalau kita lihat di Alkitab yang menjadi renungan bagi kita di Alkitab itu, kita bisa temukan seperti Habel ya. Habel itu dia seorang penggembala, dia seorang beriman, dan firman Tuhan berkata bahwa membenarkan dia, Tuhan juga menerima persembahannya. Dan kita juga melihat seorang seperti Nuh, bagaimana dia diselamatkan oleh Tuhan, dan pada waktu di peristiwa air bah itu dia juga bisa menyelamatkan ada banyak binatang-binatang yang halal, binatang yang haram, berpasang-pasangan kata Alkitab. Dan kita melihat di Alkitab juga tentang seorang yang bernama Abraham, bagaimana dia juga adalah seorang penggembala, Ishak, Yakub, Daud, dan Musa, dan Yesus Kristus sendiri pun memperkenalkan dirinya sebagai seorang penggembala, seorang gembala yang baik. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin kita bisa merenungkan tentang panggilan Tuhan di dalam hidup kita, bahwa panggilannya itu adalah satu kehormatan ya. Panggilannya adalah begitu istimewa bagi kita untuk kita bisa mensyukurinya, dan kita terus bisa beroleh kasih karunia dari Tuhan untuk kita bisa melakukan pelayanan kita. Dalam acara fellowship kita ini saya ingin membacakan firman Tuhan untuk bisa kita renungkan bersama
dari kitab Kolose pasal yang keempat. Kitab Kolose pasal yang keempat dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Kolose pasal yang keempat ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Teman-teman, kita melihat dari Kolose pasal yang keempat ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Kolose. Dan kita melihat di sini bagaimana Rasul Paulus ini menulis surat dan menguatkan anak-anak Tuhan di sana. Dan teman-teman, kalau kita lihat dari firman Tuhan di pasal yang keempat ini, maka kita melihat di sini ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ada hamba-hamba Tuhan yang baik. Ada orang-orang yang telah menjadi pembuat sejarah. Dan tentu ini ditulis supaya juga bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang ada pada waktu itu. Dan juga bisa menjadi teladan bagi kita yang hidup di masa sekarang ya. Jadi saya diberkati ketika saya merenungkan firman Tuhan ini. Saya pribadi diberkati dan saya rindu juga yang dicatat di dalam Alkitab ini. Sebelum tadi di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, maka kita melihat di sini apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose ini. Di sini tadi ada seorang yang dikatakan tentang Tikhikus. Kalau Tikhikus ini, kalau kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul, maka dia berasal dari benua Asia. Dia berasal dari benua Asia, dan apa yang dikatakan oleh Tikhikus dalam firman Tuhan ini bahwa dia itu adalah hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Saya melihat di sini menjadi renungan bagi saya. Kalau Tikhikus yang datang dari Asia dicatat di Alkitab sebagai dia adalah saudara yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Maka saya renungkan dan saya hubungkan dalam hidup kita kiranya dimanapun kita berada, Bapak Ibu dan apapun yang menjadi pelayanan kita bisa menjadi hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Saya melihat di sini bahwa Tuhan itu ingin supaya kita bisa menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan di dalam panggilan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita bisa setia sampai akhir. Saya percaya bahwa di tengah-tengah hidup kita, pelayanan kita, perjuangan kita selama 30 tahun ini, ada banyak hal yang mungkin kita alami di dalam pelayanan. Ada banyak tekanan mungkin sebagai gembala, sebagai penginjil, sebagai guru atau sebagai dosen, atau mungkin sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai pengurus di gereja, tentu mengalami berbagai-bagai pergumulan-pergumulan di dalam hidup kita. Dan kita bisa belajar dari Tikhikus yang datang dari Asia ini, bahwa dia itu adalah melihat Paulus dalam perjalanan misinya, itu dia di sekitar orang-orang yang luar biasa. Doa kita kiranya di gereja kita, di pelayanan kita, orang-orang yang luar biasa bersama-sama kita di dalam menuntaskan ya pekerjaan misi yang Tuhan berikan. Kemudian saya juga diberkati dengan seorang di ayat yang ke-20, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara. Aristarkus kalau kita lihat di Kisah Para Rasul, dia dari benua Eropa, dari Tesalonika.
Dan dia begitu luar biasa menjadi rekan dalam kehidupan Rasul Paulus. Dan dikatakan di sini temanku sepenjara, sampai dia juga masuk di penjara, dan begitu luar biasa dalam pengorbanan yang dialaminya. Kita juga mungkin sama, Ibu Bapak, dalam pelayanan kita, bahwa seperti yang saya katakan tadi, berbagai-bagai pergumulan, berbagai-bagai keadaan yang sulit yang kita alami di tengah-tengah hidup kita. Kiranya kita bisa terus diberkati oleh Tuhan. Kemudian dari ayat yang kita baca tadi, Ibu Bapak, itu di ayat yang ke-12 tadi, ada seorang yang bernama Epapras. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang yang namanya Epapras ini? Firman Tuhan berkata kepada kita di sini, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus. Wah, saya diberkati dengan apa yang ditulis oleh Alkitab ini ya. Sebab Alkitab ini berkata tentang seorang yang bernama Epapras ini. Alkitab berkata bahwa dia adalah hamba Kristus Yesus. Yang biasa kita dengar adalah hamba Tuhan. Itu sudah biasa sekali ketika kita memperkenalkan diri, saya seorang hamba Tuhan, datang dari kota A atau dari desa A. Itu biasa ya, Ibu Bapak. Dan tetapi kita lihat di sini apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang Epapras ini, bahwa dia itu adalah hamba Kristus Yesus. Hamba Kristus, hamba Kristus, hamba yang diurapi. Luar biasa ya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang Epapras ini, bahwa dia itu seorang hamba Tuhan yang diurapi. Wow, itu tentu kerinduan kita. Kita menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, jadi ibu rumah tangga, jadi pegawai, apapun sebagai profesi yang Tuhan berikan di tengah-tengah hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengerjakan atau melayani hal-hal yang lebih luar biasa. Jadi doa saya, doa kita semua, kiranya kekuatan dari Tuhan, pengurapan dari Tuhan atas hidup kita dimanapun kita berada saat ini. Seperti Epapras, dia adalah hamba Kristus Yesus. Dan apa yang dikatakannya di sini tentang Epapras ini, bahwa yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Saya melihat seorang hamba Tuhan yang bernama Epapras ini. Dia seorang yang suka berdoa. Seorang yang suka bergumul dalam doa-doanya untuk pelayanan, untuk jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Maka saya pun merenungkan dari firman Tuhan ini, hal yang sangat penting dalam hidup kita yang harus terus kita bangun adalah memiliki kehidupan doa. Memiliki kehidupan doa. Seperti seorang hamba Tuhan berkata, sedikit berdoa, sedikit berkat. Banyak berdoa, banyak berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Itu berkat di sini bukan hanya secara materi, tapi saya percaya secara seutuhnya ya, secara jasmani, secara rohani. Ketika kita menjadi seorang anak Tuhan, umat Tuhan, pelayan Tuhan yang memiliki kehidupan doa, maka ini sungguh akan menjadi kekuatan bagi kita. Jadi Epapras ini dikatakan dia selalu bergumul dalam doanya untuk orang-orang yang ada di Kolose ini. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, supaya kamu teguh berdiri. Supaya kamu berdiri teguh. Pelayanan kita kiranya dipakai Tuhan, kita memberkati banyak orang, meneguhkan hati banyak orang, menolong banyak jiwa-jiwa. Jadi di tengah-tengah pekerjaan, keluarga, lingkungan, pelayanan, gereja, yayasan, dimanapun Tuhan menempatkan kita, kiranya kita sungguh bisa menjadi berkat di sana, menguatkan banyak jiwa-jiwa, meneguhkan banyak jiwa-jiwa. Dan firman Tuhan berkata di sini, sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh, kiranya pelayanan kita mendewasakan, menguatkan, meneguhkan, memulihkan, dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Ini sedikit renungan firman Tuhan yang saya bagikan di dalam perjumpaan kita malam hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita, dan saya ajak kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita renungkan malam ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang bisa kami renungkan. Kami bisa belajar dari orang-orang yang begitu luar biasa
di dalam firman-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya mereka telah dicatat oleh penulis-penulis kita menjadi pembuat-pembuat sejarah. Ya Tuhan, mereka adalah orang-orang yang biasa dan dia telah menjadi berkat. Kami juga merenungkan kami adalah orang-orang biasa. Ya Tuhan, yang Tuhan panggil sebagai penggembala-penggembala. Mulai dari keluarga kami, lingkungan kami, komunitas kami, gereja, yayasan, pelayanan, dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kiranya sungguh bisa menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Ada banyak orang yang mengalami pergumulan-pergumulan. Ada banyak orang yang mengalami kesulitan, kesusahan. Kiranya kehadiran kami Tuhan. Anak-anak Siapin Majalengka. Ya Tuhan, dimanapun kami berada hari ini. Pelayanan kami sungguh bisa menjadi berkat. Kami bisa menjadi hamba yang setia. Kami bisa menjadi rekan pelayanan yang setia. Ya Bapa, bersyukur kepadamu Tuhan. Kiranya kami menjadi orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang senantiasa berdoa, hidup dalam doa, mendukung Tuhan, pekerjaan-Mu Tuhan, lewat semua talenta, lewat semua panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin, terima kasih Tuhan berkati. Amin. Amin. Ya, kita percaya semua diberkati oleh firman Tuhan yang sudah dibagikan, yang mengingatkan kita bahwa kita semua adalah hamba-hamba Tuhan, yang walaupun kita punya panggilan yang berbeda, ya, ada yang mengembalakan, ada yang mungkin jadi seorang penginjil, atau mungkin melayani di marketplace, ya, tidak punya jemaat, namun status kita sebagai hamba Tuhan tetaplah melekat karena kita pernah dididik di tempat yang sama di Majalengka Sayang, ya, seperti nama grup kita, ya. Sebelum kita berdoa syafaat, nanti Ibu Eni akan berdoa, ya. Mungkin kita mau ya ngobrol-ngobrol sedikit, ya, merespon dengan firman yang sudah kita terima, ya. Ini malam ini luar biasa. Saya melihat ada Ibu Maria. Salam Bu Maria. Salam. Ya, di sini semua pada gelap, sepertinya di sana panas. Yes. Siang hari ya Bu? Sore. Ya siang. Oh, siang. Jam 14.43. Ah, sore ya, sore. 3. Oke, sore. Ya, jam 3:04. Sore, kita sebentar lagi sudah malam. Iya, beda, kita beda 5 jam kita beda. Oke, siap. Oke, mau boleh sharing kesaksian, meresponi firman yang sudah dibagikan oleh ya Pak Sadra tadi. Saya mulai dulu lah, ya. Selama 3 minggu ini saya di gereja menyampaikan firman Tuhan tentang berkat Tuhan, ya. Ternyata berkat Tuhan itu tidak sama dengan uang, ya. Kenapa? Karena uang itu sebenarnya hanya sebagai alat tukar, ya. Yang mana ketika seseorang punya uang, namun ketika dia ada di tengah-tengah hutan, ya, dia tidak bisa membeli apapun yang dia inginkan, ya. Mau pengen sate, mau pengen soto, mau pengen apapun dia nggak bisa. Jadi jelas bahwa uang itu hanya sebagai alat tukar, ya. Nah, ternyata berkat itu adalah sesuatu yang bisa kita nikmati dari apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ada orang yang memiliki namun tidak bisa menikmati. Ada orang punya rumahnya bagus, tapi jarang di rumah, ya. Asisten rumah tangga yang menikmati, punya televisi yang besar, tapi nggak pernah nonton, ya. Orang lain yang nonton. Ya, jadi memang berkat Tuhan tidak terbatas, ya, hanya hal-hal materi, apalagi uang, ya. Tapi adalah segala sesuatu yang kita bisa syukuri, yang kita bisa nikmati dalam hidup kita itu adalah berkat Tuhan, termasuk kesehatan, ya, tentunya, kebahagiaan dan sejahtera yang kita bisa dapatkan dari Tuhan, ya. Jadi sebagai hamba Tuhan kita ditempatkan di mana saja tentunya sama. Di kota besar, di kota kecil, Tuhannya sama, ya.
Jadi berkatnya juga sama sesuai dengan bagian yang Apa Tuhan Ustaz? berikan kepada kita. Itu yang saya renungkan ya beberapa minggu ini. Oke, silakan yang lain mungkin mau berbagi, mau kesaksian. Halo Bu Erni, baru pertama kali saya ketemu nih. Ya, halo selamat malam Oh, semuanya. Aduh, senang banget 30 tahun ya kurang lebih. Baru ketemunya di sini. Saya lihat di sini ada Pak Mus, Kak Adel, Bu Kak siapa ya? siapa yuk? Pak Atus namanya, tapi istrinya yang Bu Eni. ini yang tadi Kamaria yang mana ya? Maria Siwarsito. Terkenal. Maria? Yang di Bandung. Oh, ada dulu ya namanya Maria. Ini iya benar ya. Maria Siwarsito. Iya. Puji Tuhan. Ya semuanya tadi Pak Sadrak juga. Tadi saya lihat ada Bang Ruben. Oh, ada selalu hadir dia. Dia Duluan pergi. kita Ya. 1 hari, dia 2 hari. Selalu Hari Minggu hadir. sudah Hadir. Iya, Kak Maria, saya mencari Ya. dirimu di Facebook, dimanapun nggak ketemu. Aduh, luar biasa. Sekarang baru ketemunya ketemu di Amin. Zoom. Luar Amin. biasa, oke. Ya pokoknya bahagia banget ya. Memang ada perubahan wajah dan bentuk kita ya, tetapi itulah di dalam hati kita semangat Seapin itu tetap melekat. Saya memang bukan seorang gembala, tapi saya mengembalakan anak-anak kecil, remaja, itulah pengembalaan saya. Ya, mereka itu adalah paling penting bagi Tuhan Yesus. Pengembalaan saya itu adalah di anak-anak. Seperti itu. Ya, puji di Tuhan. mana Bu Erni? Saya tinggal di Cikarang Selatan. Oh, Cikarang. Cikarang Selatan ya. Bekasi lah, tapi di Cikarang Selatan. Masih di Jawa juga. Ya, saya nggak pulang kampung karena seperti yang Tuhan bilang di kampung tidak diterima. Makanya kita jangan di kampung, kita di luar. Kita berada di satu tempat perantauan. Jadi di sini kita diterima, di sini justru kita berkembang, di sini justru kita mengalami banyak hal. Saya bergabung dengan Gereja GPPK, Gereja Pelayanan Penyembahan Karismatik. Iya. GPI, Gereja Penyebaran Injil, luar biasa. Amin. Saya punya seorang suami dan 2 orang anak laki-laki. Suami orang mana? Suami orang Maluku Tenggara juga, tapi bukan hamba Tuhan sih, anak Tuhan yang setia sama Tuhan. Itu luar biasa. Anak saya 2 laki-laki dan yang paling besar itu SMK kelas 2, yang paling kecil kelas 9 SMP. Kesaksian saya luar biasa Tuhan menyertai saya, sehingga tadi maaf saya terlambat masuk karena saya baru menyelesaikan pertemuan dengan kelas 7, kelas 1 SMP yang baru masuk. Jadi kami berkenalan. Jadi saya terlambat, saya ingat hari ini saya harus ikut Zoom. Saya mau lihat wajah-wajah teman-teman 30 tahun lalu. Tambah ganteng dan cantik, luar biasa. Amin. Puji Oke, Tuhan. sip. Ya, Bu Maria mau dengar cerita di Belanda? Bukan, aku di Jerman. Oh, sorry, di Jerman betul. Ya, aku sudah waktu pertama kali dari Seafin itu aku langsung di Jakarta kerja, terus ya lama nggak pelayanan juga. Terus akhirnya aku pindah ke Australia, kuliah di Australia, pelayanan di Bethany. Terus tahun 2006 aku menikah dengan orang Jerman, terbang sampai sekarang jadi warga negara Jerman, dan aku saat ini pelayanan di sini sangat berbeda dan pengalamannya berbeda banget dengan kita waktu di Indonesia atau di Australia. Jadi aku ini bukan pelayanan secara formal, tapi aku mengumpulkan student-student yang ada dari dari internasional.
Jadi kita ada pertemuan student namanya apa ya? Komsel ya. Komsel untuk student yang ada di sini. Ada juga banyak yang dari Indonesia, ada juga banyak yang dari negara-negara internasional. Jadi kita menggunakan ada bahasa Cinanya, ada international speaker. Yang kebetulan kita ada satu kelompok 12 orang yang sama-sama memiliki hati yang benar-benar untuk rindu untuk benar-benar memuliakan nama Tuhan, dan setiap hari Sabtu ada pertemuan untuk membagikan traktat, memberikan Alkitab, dan itu sekarang kita semakin bertambah banyak dan semakin diberkati Tuhan. Itu yang selama ini saya di Jerman lakukan. Mungkin ada apa lagi yang harus saya ceritain? Saya nggak tahu lagi. Luar biasa. Ada yang mau tanya boleh nih, mumpung ketemu Boleh, di udara nih. boleh tanya. Ya, soalnya iya ya, aku juga biasanya kan aku nggak bisa ya, karena jam aku di sini Beda jam. beda jam ya. Nggak bisa kan aku di sekolah. Aku ini bukan pengajar, tapi khusus untuk orang-orang yang tuli, nggak bisa ngomong. Jadi aku kalau di sekolah menjaga atau apa ya namanya, bukan menjaga ya, tapi memberikan motivasi, dorongan buat mereka, seperti asisten guru ya kalau dibilang gitu kan. Asisten guru di sini di sekolah khusus untuk orang tuli, untuk orang nggak bisa ngomong. Orang Apa ya? Jerman ya Bu ya? Orang Indo? Jerman. Orang Jerman. Enggak, orang Jerman, di sekolah Jerman, Jadi aku kerja dari biasanya ini jam kerja, tapi karena ini masih holiday, summer holiday, sampai minggu ini terakhir, nanti kalau ada pertemuan lagi itu susah lagi, baru kali ini saya bisa, karena masih holiday. Kalau udah masuk kerja, jam kerja kalian masih ketemu, aku masih di sekolah, nggak bisa. Jadi dan aku juga selain pakai bahasa Inggris, bahasa Jerman, juga bahasa body language kalau dibilang di sini body language dengan tangan itu ya. Bahasa isyarat ya. Bahasa isyarat itulah ya, puji Tuhan apa yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup saya. Yang dulu saya tidak mengerti apa yang akan terjadi dengan kehidupan saya setelah Seafin. Sepertinya tidak terbayangkan apa yang terjadi saat ini. Itulah kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan yang kita tidak bisa dibeli seperti Pak Budi bilang, tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa dihargai berapa harga kita di mata Tuhan, atau Tuhan memberikan harga kepada kita. Kita tidak bisa dikatakan dengan secara materi. Tapi Tuhan sendiri memiliki planning atau memiliki memiliki rencana, memiliki rencana dalam setiap individual kita. Jadi kalau saat ini kita lagi dalam keadaan yang tidak mengenakan situasi, mungkin saat ini kita tidak mengenakan, tapi suatu saat itu akan menjadi makna yang sangat-sangat berarti, dan itu yang sudah terjadi di kehidupan saya pribadi. Sekalipun mungkin saya sekarang di sini ini sendirian. Tapi bagaimanapun juga Tuhan selalu bicara dengan individu, dengan kita. Ketika kita sendiri, Tuhan itu banyak sekali meneguhkan iman kita, menegur, memberikan terang terhadap kita, dan itu kita tidak bisa pungkiri bahwa Dia itu hanya satu-satunya dalam kehidupan kita yang menjadi pengharapan hidup kita, yang menjadi kekuatan dalam segala sesuatu. Dalam situasi sedih apapun juga, Dia adalah pengharapan kita. Hanya itu yang saya bisa rasakan untuk kita bisa berbagi. Amin, amin, amin. Ya, luar biasa kan di Jerman. Semangat, di Indonesia tetap semangat ya. Kalau pulang kabar-kabari kita biar bisa kumpul-kumpul. Ya, aku juga harapannya bisa datang ke situ. Iya. Tentunya nggak dekat ya. Cici. Iya, sayang. Iya. Wah, ini Pak Ruben nih. Hah? Mana nih Pak Ruben? Tapi saya hilang-hilang, nggak tahu sinyalnya kali. Hilang-hilang. Iya. Lagi di mana? Ini aku nih lagi di park. Lagi di park itu di kebun di park. Aku kadang-kadang pakai bahasa Indonesianya mesti pikir dulu. Ada di kayak
di kebun, bukan di kebunnya, setiap daerah itu ada satu tempat seperti ada hutan, tapi hutannya tuh bukan hutan ya. Itu ada perumahan-perumahannya gitu, ada nggak tahu apa ya bahasa kita di Taman Indonesia untuk apa ya? penghijauan gitu ya. Iya, seperti taman penghijauan, terus ada buah-buahan yang kita bisa petik sendiri gitu. Ini Keren ya. jadi buahnya ada apel, ada buah-buah pir, ada buah apa bisa petik sendiri di jalanan gitu. Tapi di sini tuh nggak kayak kita di Indonesia. Mungkin di Indonesia sudah habis tuh, belum jadi buah sudah habis. Sini Apalagi banyak Pak Ruben banget lewat tadi. itu. Manjat ya. Semua buah dirujak itu. Ya, puji Tuhan banyak sekali buah-buahan yang bisa dipetik. Karena penghijauan lah. Ini nggak jauh dari penghijauan ini, rumahku cuma satu di belakang gedung ini, di belakang pohon ini. Udah. Suhu di sana berapa derajat, Bu? Sekarang ini lagi udara lagi summer ini panas ya. Kali ini bagus lah daripada dibandingkan kemarin, sudah 42 kalau kemarin. Kalau hari ini turun 28. Ya, sejuk-sejuk 28 derajat. Sejuk ya. Apalagi ini saya di bawah pohon ini. Bisa 42 juga ya? Bisa panas ya? Panas di sini. Panasnya lain dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu panasnya ada lembab gitu kan. Kalau di sini tuh panasnya kering banget. Kering banget panasnya. Jadi yang kita bikin badan itu sering sakit. Iya. Gitu. Oke, terima kasih sharingnya, menguatkan kita. Senang bisa lihat Bu Maria sehat-sehat dan bahagia. Sehatnya sudah lama ya, nggak pernah ya 30 tahun lewat. Oh iya. 30. Sejak tahun 92. Berapa? Enggak. 93, 94 ya. Iya, 94 95. Oh, aku sudah kemana-mana berarti ya. Kalau dengan saya sudah 95. Iya, Pak Sadra lebih lama ya. 92 ya, Pak Sadra ya. 92, Bu. Iya. Puji Tuhan. Yang paling dekat dengan saya aja Bu Delima, nggak pernah ketemu. Klaten, Semarang. Iya. Masih di mute Bu Delima. Mic masih di mute. Iya. Aku waktu ke Indonesia, saya nggak ketemu kalian. Kemarin Pak Ruben ke Semarang juga nggak bisa ketemu kita karena kesibukan. Iya. Sibuk banget tuh Pak Mus. Ya, jamnya nggak pas aja. Karena maaf, boleh nambah lagi kesaksian. Oh iya, nambah. Iya. Terima kasih. Kita ini di Zoom ini dari berbagai daerah ya, tempat-tempat kita jauh tapi hati kita tetap satu. Nah, pada saat saya pelayanan di Seapin masih pelayanan, justru di Ibu Inge dan Pak Marius itu kami pada tahun 98 itu terjadi kerusuhan. Ya mungkin udah pernah dengar ceritanya ya. Saya sama ada teman saya Ros. Nah, kami berdua itu pada saat itu Pak Gembala, Pak Marius itu sedang ke Bandung, perjalanan ke Bogor kalau nggak salah. Tiba-tiba kami berdua sendiri. Saya itu sama Ros, saya lebih lah. Saya tahun 93 angkatan pertama ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi pada saat itu ketika kami ditelepon dari pihak gereja sebelah bahwa sudah ada penyerbuan. Nah, kami langsung saya bilang, Ros, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita berdoa. Pada saat berdoa, itu perusuh sudah di depan pintu. Udah mau masuk. Jadi pagar dipatahin kayak patahin apa itu lidi. Dengan mudah sekali mereka patahin. Kami bergandengan tangan. Terus saya bilang, Ros, inilah hidup dan mati kita di sini. Kami bilang, Tuhan kami menyerahkan masa muda kami, masa remaja kami ke dalam tangan-Mu. Nah, karena kami tahu bahwa kami akan mati saat itu. Nah, belum amin lagi, Ros bilang, Kak, mereka udah buka pintu. Kemudian Tuhan taruh, lari.
akhirnya saya lari ke lantai atas ya. Saya lari ke lantai atas, terus masuk ke kamar mandi, dan dia bilang, Tuhan butakan mata orang-orang ini sehingga mereka tidak melihat dia. Dan ajaib, Tuhan membuat mereka nggak melihat kita. Akhirnya kami sampai di lantai atas kedua, dan saya bilang, Ros, disinilah kesempatan kita untuk lari. Apa yang dilakukan, Kak? Sekarang kamu ikuti nasihat saya. Kita naik ke asbes. Saya bilang, Ros, injak paku yang di asbes. Kalau kau salah injak, kita berdua turun lagi, ditangkap mereka di bawah. Nah, disitulah kesaksian. Bagaimana masih disiapin, masih pelayanan, masih praktek mengalami itu. Nah, seperti itu. Jadi saya bilang, dimanapun kita, ketika kita mau mati, memang kalau sudah saatnya, Tuhan panggil, emang sambil tidur juga, sedang di kamar mandi juga kalau Tuhan mau panggil. Tetapi ketika memang belum waktunya Tuhan, dimanapun kita berada, Tuhan meloloskan dari maut. Sampai akhirnya kami lari ke Majalengka, ke kampus, dan juga terjadi penyerbuan di sana. Tetapi tangan Tuhan menolong. Saya pulang ke Ambon, kerusuhan di Ambon tahun 99. Dan tahun 2000 saya menikah. Kemudian saya datang lagi ke Majalengka, kami ujian ya, sama-sama dengan waktu itu ada Pak Yosapat dan teman-teman yang lain. Nah, kesaksian saya adalah ketika kita memang Tuhan loloskan dari maut dan masih melayani saat ini, dimanapun kita berada, maka itulah anugerah Tuhan untuk menikmati hidup. Amin, haleluya. Ya, itu aja. Iya. Bu Eni sampai ketawa-ketawa itu. Mana Bu Eni? Bu Eni. Lucu naik ke asbes, untung nggak salah injek, jatuh ke bawah lagi. Iya. Bu Eni itu mic-nya di unmute dulu. Hai Bu Eni, Asia. Itu mic-nya masih mute. Saya ya. Nah, Udah ya? Ya udah. Puji Tuhan. Saya bersaksi kah? Wah, boleh. Oke, puji Tuhan. Udah lama nggak di grup sih saya. Waktu ganti HP, saya ke Papua, HP kan udah gangguan. Ternyata belum diaktifkan lagi nomornya di grup. Tapi puji Tuhan, perwakilan lah sama suami. Kalau tahun kemarin saya ke Papua, di Timika. Terus tahun ini Januarinya ke Toraja, berkunjung ke mertua kakakku. Terus puji Tuhan bisa ke Majalengka juga ikut reuni tanggal 25 April. Mewakili angkatan kita, mewakili Sulawesi Utara. Wah, saya dibuat istimewa. Sendirian. Sama Ketua Sinode juga hadir tuh, karena alumni jadi istimewa lah saya. Karena mewakili angkatan kita, baru mewakili Sulawesi Utara. Alumni Siapin yang ada di Sulawesi Utara. Puji Tuhan sampai hari ini bisa melayani juga bersama suami dengan 5 orang anak. Tuhan percayakan banyak hal. Karisma yang saya terima di Siapin Majalengka, saya minta sama Tuhan itu jangan berkurang tapi semakin bertambah. Jadi kalau renungan firman Tuhan tadi itu, biarlah kita tetap kuat, teguh berdiri di dalam Tuhan, karena kita menaruh pengharapan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi bersyukur lewat komunitas kita Majalengka Sayang ini orang boleh saling menguatkan. Yang walaupun tadi sudah disampaikan sama Pak Budi dengan Pak Sadrak, yang mana tidak semua kita menjadi hamba Tuhan yang pegang pengembalaan. Yang jelas apapun profesi kita tetap hamba Tuhan. Kan ada hanya 2 hamba di dunia ini. Kalau bukan hamba Tuhan, hamba apa gitu. Yang jelas kita semua hamba Tuhan, dan kita terus membangun hidup ini dalam satu kesetiaan seperti moto Siapin toh, setia sampai akhir, setia sampai mati. Pokoknya Tuhan bawa kita di dalam situasi seperti apapun, kita tetap setia melayani Tuhan. Saya sendiri melayani di daerah atau kota saya sendiri. Kalau toh sewaktu-waktu dibawa ke kampungnya Bapak, udah 5 kali saya pulang ke kampung suami, lihat mertua, tapi mertua sekarang dua-duanya sudah dipanggil Tuhan kan, jadi tinggal ipar-ipar. Jadi sejak mertua perempuan meninggal, saya kurang pulang kampung lagi. Pokoknya hidup ini bagi saya hidup menjadi berkat.
kepada siapa saja, menjadi suratan yang terbuka. Jadi nilai-nilai yang kita temukan di kampus Yapin itu membawa kita kepada pribadi yang memiliki kehambaan, bermental prajurit, berhati hamba. Ya, itu judul tuh. Maka dimanapun kita ditaruh, melayani siapapun, kita tetap berdiri teguh dan kokoh karena Tuhan dalam hidup kita dengan karunia yang Tuhan percayakan. Saya maupun terus bertambah-tambah di dalam setiap pemakaian Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau percayakan. Puji Tuhan, anak saya sudah 2. Satu udah tamat 2020 yang lalu di Majalengka. Ini anak yang nomor 3. Pertama perempuan, kedua perempuan. Ketiga ini yang di Majalengka. Naik tingkat 3. Jadi keempat SMK kelas 2, yang kelima SMK kelas 1. Mereka 2 laki-laki, dekat, beda setahun aja. Satu kelahiran 2006, satu kelahiran 2007, tapi semuanya melayani. Yang laki-laki pemain drum, yang yang bungsu, yang laki-laki juga, kalau tidak pegang proyektor dia main banner sambil belajar gitar melodi. Jadi enak sekali ya bersama keluarga kita mau melayani, bukan berarti kalau karena pegang pengembalaan terus, kalau nggak ada pengembalaan pun melayani sesuai dengan profesi kita masing-masing. Karena dimanapun kita berada dengan profesi kita, sudah pasti kita sudah memberi hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Apa saja yang kita perbuat, yang kita kerjakan, selalu saya katakan filosofi saya, yang bisa kita perbuat, yang diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran, itulah yang kita lakukan. Jadi memang tantangan ada, tapi kalau kita melihat tantangan itu kecil, kan lebih besar, masalah kecil Tuhan lebih besar dari masalah, maka semuanya pasti teratasi, pasti terlewati. Maka lewat komunitas Majalengka Sayang ini, walaupun ketemunya saya mungkin jarang ketemu ya, jarang hadir maksudnya lewat Zoom seperti ini, tapi terasa doa satu dengan yang lain, bertolak dari pembacaan kita tadi, ternyata enak dan terasa kita ada yang mendoakan kita mendoakan, contoh kita mendoakan saudara, Bapak Ibu pun mendoakan kami suami istri, terasa ada doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Maka setiap kita dalam problema apapun dalam perjalanan hidup, dalam melayani, terasa ada satu kekuatan energi ilahi itu kita rasakan Tuhan berikan lewat doa saudara-saudara kita yang lain. Jadi akhir dari kesaksian ini, tetap bantu kami dalam doa, dan kami pun tetap bantu Bapak Ibu Saudara dalam doa, supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan, semakin banyak kepercayaan Tuhan, semakin kita punya kualitas, pasti kita berdampak. Itu saja, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih kesaksiannya Bu Eni. Satu yang belum pulang ke Solo. Oh bisa nanti. Nanti ku cari orang Semarang. Siap. Iya. Tadi ada Pak Edwin nengok-nengok, dia kabur lagi ya, terpental kali. Ada Ibu Murni itu juga. Oh iya, itu Bu Murni itu. Bu Murni, berbicaralah, bersuaralah. Silakan Bu Murni, sudah rindu suaranya tuh. Iya. Mana Bu Murninya? Mana Bu Murni? Ayo, tunjukkan dulu. Halo. Belum kelihatan wajahnya. Shalom Kak Murni. Gak kelihatan. Kelihatan Kak. Masih tetap Dede. Oh Dede. Masih seperti yang dulu. Masih tetap Dede. Wah, Yang selalu pengen dimanja. Oh gitu ya. Ya Cici, apa kabar? Kalau ke Indonesia jangan kumpulnya di Jakarta terus. Sekali-kali ke Kerawang.
Aduh, di Kerawangnya di mana? Ini orang Cikarang. Ah, iya, 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 iya. Ada di dalam peta nggak itu? Ada dong, Kerawang itu berdekatan nama Cikarang loh. Dekat Sekarang rupanya. Bekasi. Udah kita lewat-lewat. Dapat tahu orang dari Betul. teman nggak tahu lagi. Kalau Pak Deki sudah pernah 2 kali pelayanan di tempat kita. Oh, Pak Deki Amanaga. Iya. Kebetulan abangnya itu sama dengan saya satu gereja. Ya saya juga tidak menggembalakan karena memang bukan itu yang Tuhan berikan pada diri saya. Bukan menjadi seorang penggembala. Tapi puji Tuhan, walaupun sekarang saya bernaung di bawah GPDI, Gereja Kita Kosta di Indonesia. Di Indonesia, oh iya. Iya, ya puji Tuhan. Memang talenta yang Tuhan berikan itu hanya sebagai seorang penginjil. Terkadang kita ya dipercayakan saya untuk pelayanan yang ke lapas, panti jompo, panti asuhan. Memang senangnya yang seperti itu, melayani anak-anak jalanan. Kesaksiannya apa? Ya kesaksiannya saya minta dukung dalam doa aja buat semua teman-teman di sini. Karena ada sesuatu hal yang sedang terjadi pada tubuh saya. Mungkin yang dulu kalau nggak salah itu Erni baru angkatan kelas 1 ya. Waktu itu Pak Sadra kalau nggak salah udah kelas 3. Udah stapin. Udah kelas 3 waktu itu ya. Pak Sadra tahun 93 ya. Ya, benar. Ya, 93 itu udah kelas 3 ya. Sama Kak Maria. Ya, benar ya? Iya. Iya. Ingat mungkin dulu yang saya pernah jatuh waktu pas bagian rayon saya yang bagian jemur-jemur kasur itu loh. Jadi efeknya itu baru terasa kemarin pas Januari 2022. Kejadian yang tahun 93 itu yang pas menghantam tulang belakang saya. Jadi baru terasanya itu sekarang setelah sekian puluh tahun, hampir 30 tahun ya. Iya. 29 tahun ya. Ya, 29 tahun. Kejadiannya sudah 29 tahun baru terasa sekarang. Ya, kalau memang dulu kan teman-teman tahu tidak ada pengobatan yang secara medis dilakukan di Majalengka. Hanya diobati ya sebisanya teman-teman aja. Dan kalau masih ingat itu sama Tante Neti ya. Iya. Nah, pas kemarin harusnya kemarin sih tanggal 30 Juli kemarin itu dijadwalkan untuk dioperasi, tapi ya saya tidak tahu mungkin karena banyak yang mendoakannya baik jemaat mulai dari kalangan pemuda, kaum wanita semuanya mendoakan. Ya saya tidak tahu mungkin rencana Tuhan gantikan dengan tulang yang baru, saya tidak tahu. Alasannya mereka itu peralatannya itu belum lengkap. Jadi karena kalau dipikir secara logika tidak mungkin seorang dokter menjadwalkan jadwal operasi kepada pasien kalau peralatan belum lengkap. Tapi tiba-tiba dikatakan alatnya belum lengkap jadi diundur. Kalau saya sih Bramisi saya katakan mungkin ini rencana Tuhan dan Tuhan bilang tidak perlu dioperasi mungkin gitu karena banyaknya doa-doa buat saya. Jadi ya karena hal yang saya rasakan kemarin itu karena sampai 4 bulan saya harus terapi dan pelayanan pun terpaksa off. Saya tidak bisa terlibat dulu karena tidak bisa berdiri.
tidak bisa berdiri tegak, berdiri pun istilahnya miring sebelah. Tapi puji Tuhan, setelah kemarin terapi 4 bulan, saya sekarang bisa berdiri tegak, saya bisa berjalan lagi tegak, walaupun masih agak ada kerasa linu kalau saya berdiri terlalu lama. Jadi ya itu, saya minta dukungan doa dari teman-teman hamba Tuhan yang ada di grup ini, supaya apapun nanti yang akan terjadi, kiranya biar kehendak Tuhan aja yang terjadi pada saya, sehingga saya bisa pelayanan kembali seperti sedia kala. Ya, itu saja. Nanti mungkin dibawakan dalam doa syafaat oleh Ibu Eni. Sebutkan nama saya, supaya Tuhan boleh pulihkan, digantikan tulang saya yang retak itu menjadi tulang yang baru. Amin. Ya, itu saja. Tuhan berkati. Shalom. 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 Ya, kita akan jeda dulu ya untuk berdoa syafaat. Ya, nanti Ibu Eni akan berdoa apa yang Tuhan taruh, yang Tuhan berikan di hati. Mungkin tadi sempat mendengar share kesaksian, bisa juga didoakan atau hal lain ya. Sebelum kita berdoa, saya ingin mengajak untuk kita menyanyikan satu pujian. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku misbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku misbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan keluargaku. Silakan Bu Eni untuk membawakan doa syafaat. Iya. Kurabashikana rabakada basaka takuralabaya shikana labakurabada basata nalabaya sikarabaya. Innalabakuri bidi alamana sakana lamatakuri bidi alamana lamaya sandalama. Innalabakuri bidi alabaya shikana labaya satakarala. Bapak, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur di malam ini. Berkat kasih setia Tuhan yang luar biasa, Engkau boleh mempertemukan kami walaupun lewat media Zoom malam ini Tuhan. Kami hamba-hamba-Mu siapin angkatan 30, 31, dan 32 di komunitas Majalengka sayang. Kami boleh bertemu satu sama lain yang lewat Zoom malam ini Tuhan. Berkat kasih setia Tuhan, dan kami bersyukur bahwa semua ini bisa terlaksana dengan baik. Tuhan terus mengurapi dan memakai kami. Lewat pertemuan malam hari ini kami dikuatkan kembali untuk kami terus berdiri teguh karena kami saling mendoakan satu dengan yang lain. Hamba-Mu yang Sadrak yang sudah melayani kebenaran firman Tuhan, Tuhan terus mengurapi hamba-Mu. Berkati keluarga, rumah tangga, bahkan pelayanannya. Dimanapun pergi berada yang melayani, Tuhan terus senantiasa menyertainya dengan mujizat dan tanda heran. Dan kami semua di malam hari ini, baik Pak Ruben, Pak Budi, bahkan Ibu Maria, Ibu Erni, Ibu Delima, Tuhan terus memberkati. Dan lebih khusus kami mau berdoa Tuhan buat hamba-Mu Ibu Murni, sampai hari ini dia masih bergumul dengan kesehatannya. Tuhan Engkau tolong. Kalau Tuhan menciptakan hamba-Mu sempurna adanya lewat proses yang pernah dia alami 29 tahun yang lalu, Tuhan terus bermujizat dalam kehidupannya. Dia manusia terbatas, adanya
Tapi kami percaya ketika kami masuk di dalam ketidakterbatasannya Tuhan, maka Tuhan sanggup pulihkan, angkat bagian-bagian yang terganggu di dalam tubuh hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, jamah tulang-tulang, sendi-sendi, saraf-saraf dan otot-ototnya Tuhan pulihkan seperti sedia kala. Waktu adalah waktunya Tuhan. Kami terus berdoa menopang. Semakin dia percaya, semakin dia beriman bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaannya seperti sedia kala. Maka hal itu pasti terjadi di dalam nama Yesus, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan terus memulihkan keadaannya. Tuhan pakai dan mengurapi hamba-Mu sejauh mana Tuhan percayakan dia untuk melayani tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Sekalipun kami berbeda denominasi gereja, tapi kami punya Tuhan yang sama. Kami satu di dalam Engkau untuk membangun kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, sebagaimana kami dipercayakan dari berbagai tempat di daerah kami masing-masing di negeri bangsa kami ini. Tuhan, kami terus serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan Ibu Maria juga yang ada di luar negeri juga, Tuhan terus bekerja menjamah dan memulihkan keadaannya dalam setiap kepercayaan. Tuhan semakin dipertajam lewat pelayanan-pelayanan yang sementara dia bangun lewat komunitas-komunitas yang ada. Biarlah Tuhan terus mengurapi kami semua sesuai dengan kapasitas kami masing-masing. Kami percaya ketika kami mengerti rencana Tuhan, kami mengerti panggilan Tuhan, maka dengan tekun kami melakukannya, kami melaksanakan setiap amanat agung yang Engkau perintahkan bagi kami. Tujuan kami diutus untuk memenangkan jiwa, tujuan kami diutus dipanggil untuk memenangkan kota dan negeri di mana kami ada. Tuhan, membawa jiwa datang kepada Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati siapin, alumni siapin yang sudah tersebar luas dari angkatan 1 bahkan sampai angkatan 60-an ini. Kami tetap percaya bahwa Tuhan yang mengurapi kami di dalam tempat pendidikan kami di Majalengka. Kami sudah digembleng, digodok, dan kami sudah diutus di berbagai kota, berbagai negara. Kami terus menjalani visi dan misi-Mu ya Bapa. Biarlah keselamatan itu terus Tuhan kerjakan lewat pemberitaan Injil di mana-mana, terjadi pertobatan di mana-mana. Oh Tuhan, mulai menarik semua jiwa datang kepada Tuhan untuk masuk di dalam rencana-Mu yang indah. Tuhan memberkati kami semua yang walaupun teman-teman kami di dalam grup ini tidak semua hadir, tapi Tuhan tahu di dalam setiap keberadaan hidup mereka, dalam kesibukan mereka masing-masing di tengah-tengah pekerjaan Tuhan, pelayanan, bahkan aktivitas yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Biarlah kami hidup terus berkenan kepada-Mu untuk menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa buat pemimpin kami, ketua-ketua sinode kami di gereja atau organisasi kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang mempercayakan kami ada di organisasi ini, Tuhan juga memberkati pemimpin kami. Biarlah Tuhan terus hikmat-Mu terus bekerja, marifat-Mu terus bekerja di dalam setiap pemimpin kami Tuhan, dimanapun mereka pergi dan berada. Dan kami mau berdoa khususnya Ketua Sinode Gereja Penyebaran Injil yang menangani juga kampus siapin Pak Peter Napitupulu. Tuhan pakai hamba-Mu ini dengan kapasitas yang ada. Tuhan Kau tolong keluarganya, pelayanannya, GPI yang Jemaat Petra yang ada. Tuhan juga memberkati semuanya, dan para dosen yang sementara mengabdi di Majalengka kampus siapin yang ada. Tuhan Engkau tolong mereka dalam berbagai pergumulan hidup, dalam berbagai kebutuhan makan, minum, keuangan. Tuhan selalu menjamin dan memberikan yang terbaik bagi mereka. Mereka memberi diri untuk mengabdi pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Mereka merasa terpanggil lewat tempat pendidikan yang ada di kampus siapin. Tuhan menolong dari berbagai tempat, dari berbagai denominasi gereja pun yang memberi diri untuk mengajar di kampus siapin. Tuhan memberkati semua para dosen, bahkan staf yang ada. Demikian juga mahasiswa-mahasiswa yang ada di angkatan ini juga Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan terus mengurapi, mempersiapkan mereka, dibentuk, dididik, digembleng untuk dipersiapkan ke depan mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang militan, sebagaimana kami kakak-kakak rohani atau alumni-alumni siapin yang sudah Tuhan utus di berbagai tempat di seluruh Indonesia, bahkan sampai kepada mancanegara. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Anugerah dan kasih sayang Tuhan terus menyertai kami. Kau melingkupi kami dengan kasih yang tak terbatas itu. Kami berdoa sepakat pada hari ini pun buat pemimpin kami, yaitu Bapak Presiden Jokowi. Tuhan Engkau tolong dia di tengah-tengah kepemimpinan yang ada banyak hal yang sementara diperhadapkan kepadanya. Dia manusia biasa dan terbatas adanya, tapi satu hal yang kami tahu, ketika Tuhan pilih dia menjadi pemimpin atas Indonesia, Tuhan berikan dia kemampuan, karisma-Mu, hikmat-Mu bekerja dalam kehidupannya. Bahkan Wakil Presiden juga diberkati bersama istri, anak-anak dan keluarga yang ada. Juga pejabat-pejabat tinggi yang ada, Tuhan memberkati para menteri. Tuhan memberkati mereka
sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing, karena terlalu berat tugas yang Tuhan taruh di pundak mereka masing-masing. Mereka terpanggil sebagai alat Tuhan di tengah-tengah pemerintahan yang ada. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati ketua daerah atau gubernur-gubernur, para bupati-bupati, Tuhan memberkati mereka, wali kota, bahkan sampai kepada camat, lurah-lurah yang ada, sampai kepada RT, kepala lingkungan yang ada di seluruh tanah air, bahkan sampai kepada pelosok-pelosok yang ada di tanah air ini. Tuhan memberkati mereka. Di krisis ekonomi yang sementara terjadi di Indonesia, Tuhan mulai pulihkan secara berangsur-angsur. Banyak teror, peristiwa-peristiwa, sesuatu yang aneh terjadi di sekitar kami. Kami sebagai anak bangsa tidak bisa berbuat lebih. Selain kami terus membawa kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan, membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Karena bangsa ini ada di hati-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan memperingati Dirgahayu yang ke-77 tahun Indonesia merdeka. Tuhan yang terus ada di bangsa kami. Tuhan yang terus mengurapi seluruh pemimpin-pemimpin kami. Belas kasihan-Mu terus dicurahkan bagi Indonesia. Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Bawa bangsa kami untuk dekat kepada-Mu. Bawa bangsa kami untuk mengerti rencana-Mu. Sehingga setiap Injil yang diberitakan pemimpin-pemimpin gereja, baik gembala sidang yang sementara yang menanyakan kabar baik itu akan terjadi Tuhan yang luar biasa akan tulus Tuhan kerjakan di dalam kehidupan bangsa ini, dan kami semua orang-orang yang terus melayani Tuhan, hamba-hamba yang melayani Tuhan dalam segala hal sesuai dengan Injil Kerajaan Allah. Kami mau menjadi